anna suhbata sufiyati hiya allati yahsulu biha kamalul intifa' li sahibih li'annahum khassu min haqa'iqit tauhid wal ma'rifah bi khasaisihi lam yusahimhum fiha ghairuhum. Berkata mu'alif kitab, summa qala, kemudian berkata, wal hasil, dan hasilnya, anna suhbata sufiyah, bahwasanya bergaul dengan sufi, bersuhbah. Bersuhbah itu bukan main, tapi apa? Menemani. Ya. Bedain ya antara ya kita datang ngaji sama suhbah gitu. Datang ngaji ya dianggap sebagian dari suhbah, tapi suhbah yang dimaksud adalah kita berkhidmah ya. Suhbata sufiyah ya, bersuhbah dengan sufi, bersahabat dengan sufi ya, allati yahsulu biha ya, dialah yang mana bisa mewujudkan akan kamalul intifa', kemanfaatan yang sempurna, lisahib, bagi orang yang bergaul itu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang manfaat ilmunya, nah bersuhbahlah dengan para sufi gitu. Ya. Kemarin saya bilang ya, orang kalau ngaji doang, belajar doang, ya pintar sih pintar, cuman layan fa ilmunya nggak manfaat. Ya. Berapa banyak orang ya yang alim, yang pintar, yang MA, yang dokter, cuman masyarakat nggak pakai ilmunya. Kenapa? Ini nggak ada suhbah. Suhbah itu menemani guru, menemani seorang sufi. Ya. Menemani itu bukan sekedar duduk ngaji, bukan, tapi habis ngaji antum duduk berdua sama beliau, ngopi bareng, itu namanya suhbah. Ya. Beliau kemana antum ikut, itu namanya apa? Suhbah. Oh, ya. Li'annahum khusu, karena mereka itu dikhususkan min haqa'iqit tauhid, daripada hakikat tauhid. Jadi ilmu mereka ilmu tauhid, wal ma'rifah, ilmu ma'rifah. Ya, bi khasais, dengan kekhususan, lam yusahimhum, yang tidak diberikan fiha padanya ghairahum, akan selain mereka. Jadi orang-orang selain mereka nggak dapat tuh hakikat tauhid dan ma'rifat ya. Tauhidnya ada, cuman bukan hakikat. Ma'rifatnya ada, cuman bukan hakikat ma'rifat. Beda ya. Kalau kita ini sebagai orang awam punya tauhid ya? Punya. La ilaha illallah. Tauhidul awam, la ilaha illallah. Ya. Mereka apa tauhidnya? Tauhidnya orang hakikat. Apa itu? La maujuda illallah. Beda ya. Tauhidnya orang awam, la ilaha illallah. Tauhidnya para penempuh jalan, la ma'budah illallah. Tauhidnya para aulia ya, orang-orang hakikat, la maujuda illallah. Tuh ya, beda. Tulis ya. Itu bedanya. Jadi karena mereka sudah mendapatkan makna la maujuda illallah, nah itu udah sampai hakikat. Ya. Kalau kita masih ngomongnya doang ya, masih bilang la maujud padahal masih ada gitu. Kalau kalimat la maujud, tidak ada yang ada kecuali Allah, berarti apaan aja ya Allah. Nggak bakal orang itu kecewa, nggak bakal orang itu marah. Kenapa? Ya Allah gitu. Kita punya teman ya, nggak sengaja tuh dia ngerusakin handphone kita. Kalau kita sudah sampai hakikat tauhid, kita nggak marah. Kenapa? Yang ngerusakin Allah. Ya main HP mulu gitu. HP-nya rusak. Ya. Jadi kembali kepada hakikat. Nah, itu hakikat apa? Tauhid ya. Jadi la ilaha illallah, naik lagi la ma'budah illallah, naik lagi la maujuda illallah. Masya Allah. Ya. Ini ya ilmu bisa kita praktekin ya gitu, cuman pelan-pelan ya. Wasiryanu dzalika minas sahib ilal mazhub hiwa ghayatul amali wal matlub, dan berjalannya yang demikian itu hakikat ya, maksudnya hakikat tauhid dan ma'rifat, zalika kembali ke situ ya, dan berjalannya hakikat tauhid dan ma'rifat
minas sahib, dari orang yang memilikinya, ya, dan ilal mashub, kepada orang yang bergaul dengannya, ya, huwa ghayatul amal wal matlub, itu adalah puncak dari segala amal, cita-cita, wal matlub, dan sesuatu yang dicari itu, ya. Jadi kalau bahasanya pengen nular gitu ya. Kita bergaul sama orang soleh pengen ketular soleh, bergaul sama orang baik pengen ketular baik itu, ya. Itu yang diharapkan, bukan hanya ketular ya zahirnya doang, tapi hakikatnya juga tertular. Ya, nggak semua orang paham. Kita duduk sama orang awam, duduk sama orang khusus beda. Sama orang awam, ya kita kudu ngejelasin dulu. Ibaratnya gini, bagaimana sih rasanya sholat khusyuk? Orang awam nggak paham karena nggak pernah ngerasain. Ngejelasinnya sulit. Ya. Maka diharapkan ketika khalas maujud. Maka diharapkan ketika seseorang bergaul akan zauknya akan tertular. Ya, gitu. Kalau bahasa kita soul, ya. Soul, apa soul? Bukan mio soul bukan. Soul itu jiwa. Ya. Sense, nah itu ya, rasa. Itu yang kita cari. Ya. Kita kan pengen nih kayak tukang-tukang, misalnya tukang kelapa gitu. Kita main sama tukang kelapa. Kita pengen tahu nih kelapa bagus apa enggak, kadang orang gini-gini doang kan, cokot gitu. Kayak tukang duren, cium. Nah, itu namanya sense, itu rasa. Kita nggak bisa punya itu kalau kita nggak bergaul. Gitu. Latihan dulu. Cium. Gimana? Kayaknya manis nih. Ah, salah. Ini mah nggak manis. Kata abangnya begitu. Coba lagi cium yang ini. Ini manis nih. Enggak, itu nggak manis gitu. Jadi rasanya diuji sama yang udah punya keahlian. Sama kayak ente baca kitab. Ente nggak bakal bisa baca kitab kalau baca sendiri, nggak bisa. Ente harus bergaul dengan orang yang ngerti kitab, gitu. Dan dapat tadi disalahin sama orangnya. Baca summa qoli gitu. Salah tuh, apa? Kola gitu. Ente mikir tuh, kenapa salah ya? Terus. Dan ada dorongan biar jangan sampai salah lagi. Itu yang saya lihat dari beberapa orang yang memang dia mendapatkan futuh, dia nggak mau salah lagi. Jadi ketika salah dia nggak biarkan kesalahannya, dia perbaikin lagi. Pokoknya jangan salah. Ditanain, ini salah nih. Besok kalau suruh baca ini jangan salah lagi. Begitu. Ada kemauan yang kuat. Dia nggak, tenang aja, gue masih di santren itu juga bisa. Lah jangan. Ya aneh, nyuruh ente belajar di sini bukan lama-lama di sini, ngabisin beras soalnya. Ente belajar di sini biar cepat bisa, cepat pulang. Raka 20. Ya, biar cepat apa? Cepat pulang. Cepat biar bisa orang-orang kampung ente menikmati ilmu dari ente. Ya, jelas paham? Maka belajar yang serius gitu. Ada kemauan yang kuat. Pokoknya kalau salah, tuh pulang. Ya. Wa qad qila man tahaqqaqa bihalatin lam yakhilla hadiruhu minha. Maka dikatakan, ya, man tahaqqaqa, siapa yang telah nyata bihalatin, akan suatu keadaan, kondisi kejiwaan, lam yakhilla hadiruhu minha, maka orang yang hadir bersamanya nggak bakal tuh luput dari, ya, hal tersebut. Ya. Orang punya hal, ya, orang punya hal tuh kondisi jiwa, ya, dalamnya isiannya. Itu orang yang duduk sama dia nggak bakal nggak dapat itu, pasti dapat. Ya, halnya baik, halnya orang dermawan, macam-macam orang beda-beda ya. Ada yang halnya mahabbah, cinta, tuh, ya, dikit-dikit memuji yang dicintai. Ada yang halnya sedih, tuh, ya, rindu, nangis, dikit-dikit. Ada yang halnya takut, ya, kemana-mana ngeri, itu. Ada yang halnya roja, berharap, macam-macam. Ini kondisi hati. Nah, orang yang duduk bareng dia akan merasakan hal itu. Ya. Ini orang kosong apa isinya? Ya, berasa, gitu ya. Faman jalasa ala dukanil attar, siapa ya orang yang duduk bersama, ya, bersama tukang jual minyak wangi, ya, lam yafqid
ar-raihata thayyibah, maka tidak akan dia tidak mendapatkan wangi yang enak tuh. Nggak bakal dapetin wangi yang enak tuh. Pasti orang kalau main sama tukang minyak wangi pasti nyium wangi gitu aja. Ya. Masa sih tukang minyak wangi nggak wangi, orang dia tiap hari ya pakai minyak wangi, bawa minyak wangi begitu. Ya, hadza fil hudur wal mujalasah. Ini nih buat orang yang cuman hadir doang. Kayak antum nih, hadir gitu di majelis. Beda ini, makanya saya bilang hadir sama suhbah beda. Ya. Ada whiteboard enggak? Sama spidol atau ya. Hadir sama suhbah beda. Agak mana? Jelas ya. Tommy misal datang ke Darul Islah seminggu sekali, hadir apa suhbah? Hadir. Tuh. Itu pun di belakang duduknya. Ya, masih dianggap hadir lah. Lumayan lah, lumayan. Tapi kalau suhbah nggak begitu, suhbah itu bergaul. Itu suhbah. Ya, mujalasah sama. Ya. Datang ke tempat guru, duduk. Itu namanya mujalasah. Adapun suhbah enggak, suhbah itu enggak sekedar duduk, enggak sekedar hadir, dia nemenin. Nah, nemenin tuh, suhbah namanya. Ya, kalau orang duduk sama tukang minyak wangi aja bisa ngerasain wanginya, fama zannuka fis suhbah wal mu'anasah, bagaimana kiranya engkau jikalau engkau bergaul, bersuhbah atau bermu'anasah. Ya. Istilah-istilah ini penting ya. Penting diketahui. Apa tadi istilah yang baru? Suhbah apa suhbah? Hah? Menemani ya, suhbah. Yang kedua apa tadi? Hakikat tauhid apa tadi? La maujud illallah. Terus apa tadi? Hal apa hal? Kondisi hati, kondisi hati. Ya. Hal. Terus mujalasah apa mujalasah? Duduk bareng. Rakaman raka? Kah? Kok di sono? Sini lah, sini. Belum push up ya? Hah? Mau kelihatan? Oh, ya. Terus video tuh. Hah? Habis. Ya khair, labas dah. Apa? Udah biarin enggak usah. Nanti dicari aja dulu. Jelas ya? Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, berkata tuanku, guruku Abul Abbas Al-Mursi. Ya. Ini ungkapan Sayyidi di sini bukan menunjukkan bahwa mu'alif ini muridnya. Ya. Karena Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu hidup di zaman yang berbeda dengan pengarang kitab. Ya. Apa kata beliau? Madza asna'u bil kimia wallahi laqad sahibtu aqwaman yu'abbiru ahaduhum ala syajaratil yabisah fayushiru ilaiha fatuthmiru za'ramanan lil waqt. Masyaallah. Faman sahiba mithla haula'ir rijal madza yasna'u bil kimia. Ya. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dia mengatakan, madza asna'u bil kimia, apa yang aku perbuat dengan ilmu kimia. Ya. Wallahi, demi Allah, laqad sahibtu, aku pernah bergaul, bersuhbah, menemani sekelompok aqwaman, kaum-kaum. Ya. Yu'abbiru ahaduhum ala syajaratil yabisa. Ya. Mereka ya menemukan pohon yang kering. Ya. Fayushiru ilaiha, kemudian itu pohon ditunjuk ame itu seorang. Fatuthmiru rumanan lil waqt, maka saat itu juga ya berbuah delima. Ya. Pohon kering ditunjuk jadi berbuah. Subhanallah. Cuman apa ya? Ditunjuk jadi buah. Ya, ajib, insyaallah ya.
Pohon mangga nggak berbuah, itu aja berbuah. Ya, faman sahiba mithla haula'ir rijal, siapa orang yang bersahabat bergaul dengan orang kayak begini, maka bagaimana orang ini dalam urusan ilmu kimia, ya. Dia nggak pakai rumus-rumusan aja, nunjuk aja udah jadi tuh. Kan ilmu kimia itu ilmu yang merubah dari satu zat ke zat yang lain. Antum pengen bikin namanya dari asam ke manis, itu kan kayak gitu ya, percampuran lah gitu, perubahan zat kimia, makanya namanya kimia. Ya. Bahan ini jadi obat, namanya perubahan kimiawi gitu. Nah, sekarang ada orang dia nggak pakai ilmuwan, tinggal nunjuk berubah itu. Begitu aja udah luar biasa, apalagi ilmu kimianya gitu. Ya. Jelas ya. Nah itu ngomongin apa nih? Ini bukan ngomongin buah, bukan. Ini ngomongin suhbahnya. Gitu. Kenapa beliau bisa begitu luar biasa? Karena beliau bergaul dengan orang luar biasa gitu. Ya. Kita bergaul sama orang nganggur, ya udah kholas sudah. Nganggur juga. Ya. Di gang nih pada nganggur, pada nggak kerja. Ya kita nganggur juga, orang kerjaannya nganggur, orang nganggur. Yang bergaul sama orang nganggur. Coba kita bergaul sama orang yang rajin. Ya. Ente itu tergantung siapa yang jadi teman ente. Ya, Rahman. Ya. Jis, ya. Main. Berteman sama yang malas. Ya malas. Berteman sama yang rajin. Ya. Berteman sama wali. Iji wali. Kau percaya cobain. Nggak kuat kan ente bergaul sama wali. Main sama wali gitu, nggak kuat. Ya, kabur tinggal. Ya. Namanya aulia nggak semuanya ngenakin kita. Ya, yang namanya Allah maksudnya. Yang namanya aulia itu mereka ya ingin merubah senyawa kita dari senyawa maksiat jadi senyawa taat. Itu. Makanya paling nggak enak bergaul sama orang benar. Kenapa? Kalau kita nggak benar. Lagi ngerokok lu, bilangin guru lu. Lu. Nah, akhirnya gede sama dia. Padahal bener gak omongannya? Bener itu. Berarti kita nggak benar. Ya. Bergaul sama orang benar nggak gampang ya. Bergaul sama orang yang sejenis baru gampang. Emang nggak bener bergaulnya sama yang nggak bener, jadi akur tuh. Ya, coba main sama yang bener nggak kuat. Tuh. Ya. Paham? Tuh, ya. Nah. Wa qala aidan radhiyallahu anhu. Wallahi. Ya. Wallahi. Ma saral awliya wal abdal min qaf ila qaf illa liyulqu wahidan mithlana. Fa idza laquhu kana bughyatuhum. Berkata juga beliau Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, demi Allah, tidaklah seorang wali berjalan dan abdal, wali abdal sama juga ya. Min qafin ila qafin, dari satu tempat ke tempat yang lain, illa liyulqu wahidan mithlana, kecuali hanya ingin bertemu orang kayak kita. Jadi tujuan mereka bertemu orang. Fa idza laqu, kalau bertemu ya, kalau mereka bertemu karena bugyatahum, maka itu adalah ya harapan mereka. Jadi para aulia, para solihin, mereka itu jalan nyari kita biar kita ketemu mereka. Karena kita bertemu mereka, itulah yang mereka pengen. Gitu. Ya. Qala aidan radhiyallahu anhu al-wali idza arada agna. Wali itu kalau udah pengen maka dia agna. Ya. Sudah merasa ya cukup. Wa qala aidan radhiyallahu anhu wallahi ma baini wa bainar rajul illa an andura ilaihi nadratan wa qad agnaituhu. Demi Allah, kata beliau, tidaklah antara aku dan antara seorang laki-laki kecuali apabila aku memandangnya dengan satu pandangan, wa qad agnaituhu, aku ya sudah mencukupinya. Jadi artinya sekali lihatnya cukup dah. Ya. Kita orang kayak gitu masya Allah ya. Ada seorang wali min auliya, luar biasa. Ini orang saking luar biasa kewaliannya, nyuruh nih muridnya, tolong cariin orang yang nggak kenal Allah, yang nggak kenal Allah, nggak kenal sholat, nggak kenal agama sama sekali. Ajak kemari, cari ini orang. Tahu Allah nggak? Tahu? Nggak, yang lain. Tahu Allah nggak? Tahu, nggak, yang lain. Tahu Allah nggak? Siapa Allah? Nah ini nih, orang nggak kenal Allah nih, diajak ke gurunya. Ya.
Dia nanya ke gurunya. Nih guru, nih orang yang kenal Allah nih. Coba kata gurunya, ente liatin aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liatin. Jadi wali. Cuman gara-gara ngeliat dari ujung kepala ke ujung kaki. Ya, itu orang yang nggak kenal Allah. Bagaimana yang kenal Allah? Gitu. Ya. Itu yang disebut idza arada agna. Kalau udah pengen pasti cukup. Ya. Cuman lihat sekali udah cukup udah. Gitu. Makanya nazroh, cari itu nazroh. Kita dipandang sama aulia sekali, set pandang, udah jadi gitu. Ya. Cuman nggak langsung. Ada yang pelan-pelan gitu. Tergantung kesiapannya. Yang jelas akan jadi wali. Entah kapan, wallahu a'lam. Tergantung rezekinya. Kalau langsung alhamdulillah gitu. Ya. Itu namanya apa tadi? Nazroh. Illa an anzuro ilaihi nadroh. Nah itu. Ya. Makanya ada dalam qasidah khairal bariyah nadroh ilaiyah. Wahai Rasulullah, pandanglah kami dengan satu pandangan. Nazroh ilaiyah. Gitu. Ya. Wa idza alimta dzalika ta'lam anna qawlan nazim man kana ahlu batalatin wa tasahulin fid din lil ihtiraz amman laisa kadzalik fa innahu laisa suhbatuhu bimanhiyin anha bal hiya matlubah. Nah, apabila engkau sudah tahu tentang perkataan yang membuat nazam, ya man kana ahlu batalah, siapa orang yang ahli batalah, orang nganggur atau orang yang mengentengkan agama, itu kudu kita jaga dari orang kayak begitu. Maka ya sama orang yang nggak begitu enggak itu ya. Jadi justru sebaliknya ya, fa innahu laisa sobatuhu bimanhiyin anha, bergaul sama mereka itu nggak dilarang, bal hiya matlubah, bahkan disuruh tuh bergaul sama orang soleh tuh ya. Di rumahnya tuh ada teman-teman rumah yang begitu nggak usah ditemenin, ngerusak namanya, rusak. Bergaul nah sama guru. Makanya saya punya teman, siapa sahabat saya? Guru saya. Nggak ada orang yang saya jadikan sahabat kecuali orang yang benar-benar bisa membangkitkan diri saya untuk lebih baik gitu. Nah kalau ente jadi teman ente sahabat, teman ente ya sholatnya malas, ibadahnya malas sih, kalah sudah gitu ya. Jadi kalau kita punya teman sesama santri, udah teman aja udah ya, karena sahabat itu pasti ngikut. Kecuali emang teman ente itu emang benar-benar soleh, masya Allah, jadikan sahabat, fadl, silakan gitu ya. Jelas ya. Jadi kita siapa sahabat kita? Guru kita gitu ya. Bersahabat sama orang malas, sahabat sama orang nganggur itu ya. Walillahi darru qail, alangkah indahnya orang yang berkata ini, alaika bi arbabis sudur wa man ghada mudhafan li arbabis sudur tasaddara wa iyyaka an tarda bi sohbati naqisin tanahatan fatan hatta qadran min alaka wa tuhgara. Alaika, wajib atasmu, biar babi sudur, bergaul dengan orang yang punya hati. Itu gaul sama orang yang punya hati, arbabis sudur ya. Faman ghada mudhafan li arbabis sudur tasaddar, siapa orang yang dia itu mudhaf, selalu bersandar kepada orang yang punya hati, tasaddar, maka akan paling depan nanti, ke depan ya. Makanya ujiannya kalau kita bergaul sama ahli hati, ujiannya hati. Ente mau naik kelas, nah itu diuji hati ente, husnuzon enggak, baik sangka enggak tuh. Maka jangan kita kira ya kita bergaul dengan guru-guru kita, bergaul dengan teman kita nggak ada ujiannya. Ada ujiannya ya. Dan kita harus diuji biar lulus ya. Ya, alaika bi arbabis sudur, masya Allah, cakap nih kalimatnya. Iyyaka antardo bi sohbati naqisin, waspadalah engkau, jangan engkau pernah seneng bergaul sama orang kurang ya, kurang agamanya, kurang ilmunya, kurang sedekahnya, kurang ibadahnya, kurang baik gitu. Kenapa? Fatan hatta qadran min alaka, maka in hatta akan jatuhlah qadran, kedudukan engkau, min alaka, dari orang yang di atasmu, watuh kor, dan kau akan dihina, diremehkan tuh ya. Ya, gaul sama orang kurang gitu. Jelas ya. Makanya orang tanya, Ustaz, antum belajar ceramah di mana?
Ya, sama guru. Pernah diajarin ceramah? Enggak. Cuman duduk lihat udah nempel. Sampai beliau sendiri yang bilang, ente kayak aneh gitu. Ya. Jadi sampai guru kita bilang aneh kayak beliau, masya Allah. Itu cuma duduk doang gitu, nggak ada. Ente kayak aneh ya? Enggak. Kenapa kok bisa begitu? Nah, cinta. Ya, orang kalau cinta pasti meniru. Cinta itu meniru gitu. Orang cinta sama Rasulullah pasti ditiru. Makanya kalau ada orang kok cinta sama Rasul katanya tapi nggak niru Rasulullah, maka bukan cinta. Gitu. Ya, orang cinta pasti meniru gitu. Dari semuanya, akhlaknya, kebaikannya. Pokoknya nggak boleh dengar kata si fulan begini, diikuti gitu. Itu cinta namanya. Ya. Itu paling hebat dah. Ya. Wal uzlatul aula idza fasada zaman. Hidup uzlah lebih baik kalau zaman udah rusak. Au khafa min fitanin bidinin mubtala, atau dia takut dengan fitnah dan akan agamanya itu. Ya, akan diuji dengan agamanya itu. Ya. Ya, ini maksudnya al aula inda fasadiz zaman, ya, wa khaufihi min fitan ta'udu ala din al-itizal minan nas. Lebih utama inda fasadiz zaman, ketika zaman rusak dan ketika dia takut akan fitnah yang kembali kepada agamanya, dia lebih utama untuk uzlah, menjauh dari manusia. Nah, tapi tadi kita bahas ya, bukan menjauhi orang alim, bukan menjauhi orang saleh, tapi menjauhi orang-orang buruk. Waqad wasafa, ya, zaman al-uzlah faqala. Waqad wusifa, ya, bisa juga waqad wasafa, dan sungguh telah mensifatkan Nabi kita Muhammad akan zaman uzlah. Apa sih kata Nabi? Nah, ini dia. Idza ra'aitumun nas marijat uhuduhum. Apabila engkau udah lihat orang suka ingkar janji. Nah, dia. Marijat uhuduhum. Ai maknanya zahabal wafa. Ya, hilanglah sifat setia dan menepati janji. Wa khaffat amanatuhum, amanah udah dilanggar ya, udah pada enggak memenuhi amanah. Wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini. Nah, ini wasyabbaka baina ashab begini. Rasul begini, maksudnya udah apa? Udah ribut. Ya. Tuh. Baru disunahkan uzlah. Ya. Jadi syaratnya 2. Orang sudah ingkar janji, udah nggak megang amanah, zaman udah kacau, uzlah. Nah, Gaza sekarang ya. Sekarang udah banyak ya. Ya, sampai kita udah tahu dah yang namanya orang pejabat kalau naik ntar lupa, udah nggak amanah, udah biasa. Faqala lahu Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ma asna inda dzalik ja'alani Allah fidak. Nah, sahabat bertanya nih Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, ma asna, apa yang aku perbuat inda dzalik ketika itu. Tuh. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, ilzam baitak. Udah di rumah aja. Ilzam baitak. Tetaplah di rumah. Wa amsik alaika lisanak, tahan mulut. Jangan ngomong udah. Ya. Wa khuz ma ta'rif, ambil yang baik. Wa da' ma tunkir, buang yang mungkar. Wa alaika bi amril khassah, ikutin perkara khusus. Wa da'anka amrul ammah, tinggalkan perkara umum. Ini sekarang ya. Di rumah udah tuh. Ya, tahan lisan. Ya. Kemarin yang komentar kan, waktu para presiden luar ke sini, ya, ada komentar kan itu, foto ibu negara ya, presiden, yang atu, majikan yang atu, nah itu, akhirnya apa? Diusut, pengen di penjara. Salah siapa? Itu, ya tahan lisan kita udah. Akhir zaman, ya. Kita nggak wajib kok berkuar-kuar di medsos, enggak. Selama udah ada yang berkuar, udah cukup udah. Gitu. Jangan maksain orang buat berkuar-kuar juga gitu. Ya, ada orang maksain aneh, Ustaz antum ngomong juga dong kayak Ustadz yang ngono, kayak Habib yang ngono. Aneh punya santri. Ya, ente mah enggak punya santri. Banyak orang yang bertugas sebagai guru, kalau di penjara siapa yang ngajarin? Itu. Mikirnya pendek. Udah, kita enggak diwajibkan kok ngomong gitu. Ente udah ngomong kan, udah ente udah fardu kifayah udah. Ya. Jelas enggak? Ini ada yang menentang pemerintah satu, ya udah cukup dia aja udah gitu.
Kita nggak usah diajak-ajak udah. Yang penting udah ada yang ngomong. Kecuali nggak ada yang ngomong sama sekali, baru tuh ya dosa semua. Baru udah dia ngomong gitu. Jelas. Jadi nggak mesti semua orang ikut demo. Ustadz yang ngajar suruh demo. Ustadz jangan demo, Ustadz ngajar. Intinya bukan Ustadz, demo sono kita. Ya, Ustadz suruh demo, mending ngaji buat demo. Ya. Kita nggak menyalahkan orang demo, enggak ya. Tapi kalau tukang demo beda sama demo. Ya, kalau orang mau demo protes silahkan. Dulu kayak Abdullah Syafi'i protes juga, demo juga sekali cuman. Ini kalau besok demo. Ente Ustadz ya, akhi. Ente guru gitu. Ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillah.